Yang kedua juga, kalau menurut pendapat gue ya, walaupun ini subjektif, gue paling menghindari yang namanya perdebatan. Karena perdebatan pada akhirnya kalaupun kita menang, itu hanya menimbulkan luka buat orang yang kalah dalam perdebatan tersebut, dan akhirnya kita menjadi kurang dalam hal jumlah teman. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah keharusan, dan memang kita sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Setiap kita, yang harus diingat teman-teman adalah pada saat kita baru dilahirkan, ya, ketika kita memang lahir dari rahim ibu kita, di situ kita menyatakan oe. Oe itu artinya adalah freedom, ya, freedom dimana kita memang sudah berhasil, ya, lepas dari semua keterikatan-keterikatan, ya, ari-ari dari pada saat kita masih di rahim ibu kita. Begitu juga kalau ilustrasi semacam sperma, di mana kita berhasil menang menjadi sebuah zigot gitu ya, yang membuahi sel telur dari berjuta-juta sperma lainnya. Jadi kita adalah pemimpin yang berhasil menang dari beberapa atau dari banyak pesaing-pesaing atau kompetitor kita. Nah, jadi memang kita sudah dilahirkan, dan satu lagi yang gue mau tekankan adalah semua kita ini sudah pernah menjadi pemimpin atau memecahkan rekor dunia sebenarnya dalam hidup ini, yaitu adalah ketika kita lahir, ya, pertama kali, yaitu pada saat detik di mana waktu kita dilahirkan, itu kita menjadi manusia yang paling mudah di dunia dibandingkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, jadi hal itulah yang menunjukkan, harus mengingatkan kita bahwa kita sudah pernah menjadi pemimpin dan memimpin dunia sebenarnya, ya. Jadi teman-teman, di video kali ini sebenarnya gue pingin untuk membekali teman-teman mahasiswa yang sekiranya masih ragu apakah dirinya siap menjadi seorang pemimpin, apakah dia bertalenta menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Nah, jawabannya kalau menurut pendapat gue, semuanya kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, terlebih memimpin diri sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Nah, gue perlu katakan, rasa minder yang teman-teman bangun dalam pikirannya, apakah aku sanggup atau tidak, apakah aku layak atau tidak, itu sebenarnya adalah keadaan pikiran saja, sebuah mindset yang harus perlu dirubah. Nah, kalau seandainya teman-teman berpikir bahwa gua ini tidak cukup besar untuk memberikan pengaruh, siapalah gua, siapalah diri gua, ya gua yang seperti ini bisa memberikan perubahan. Gua hanya bisa katakan kepada teman-teman, belajarlah dari seekor nyamuk, yaitu belajarlah tidur dengan seekor nyamuk pada saat malam hari di sebuah ruangan yang luas, sehingga kamu mengerti bahwa kamu tidak cukup kecil untuk membuat perubahan-perubahan dan menginspirasi banyak orang. Oke? Nah, teman-teman, seperti apa pembahasan gua, bagaimana membekali atau belajar seni kepemimpinan, teman-teman silakan terlebih dahulu berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa teman-teman, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Baik teman-teman, jadi adapun jurus pertama untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, gue bisa berikan saran, yaitu kuasai seni menghargai. Ya, ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Bunda Teresa, bahwa dia pernah mengatakan bahwa di dunia ini lebih banyak orang yang lapar akan cinta dan penghargaan daripada yang lapar akan roti. Nah, jadi teman-teman, siapapun anggota kamu, siapapun lawan kamu atau musuh kamu yang berhadapan dengan kamu, semuanya itu mereka butuh yang namanya penghargaan. So, jika teman-teman mau menjadi seorang pemimpin atau latihan untuk menjadi pemimpin yang baik, kuasailah seni menghargai. Nah, salah satu contohnya saja, kalau kita mau belajar seni menghargai, mungkin dalam lingkup pekerjaan gitu ya. Buat kita teman-teman yang ada di kampus, dosen, nah ini penting. Sebuah penelitian manajemen itu pernah menyimpulkan hasil dari penelitian yang mereka lakukan, bahwa ternyata ada 46%
bahwa karyawan yang berhenti itu karena mereka merasa tidak dihargai, ya. Dan 61% hasilnya menyatakan bahwa atasan mereka sering menganggap mereka tidak penting gitu ya. Jadi mereka merasa seperti kayak diacukan, tidak diperhatikan sama atasannya. Nah, sisa 88% lainnya itu mengatakan bahwa atasan mereka tidak menghargai apapun yang sudah mereka kerjakan. Nah, ini sebuah penelitian yang sebenarnya cukup membantu untuk meyakinkan teman-teman bahwa kita manusia itu pada dasarnya butuh dihargai. Jadi ketika teman-teman berhasil memiliki seni dalam menghargai, percayalah akan sangat-sangat mudah nantinya ketika teman-teman jadi pemimpin untuk mendelegasikan tugas-tugas kepada anggotanya. Jadi ini lebih kepada bagaimana membuat orang itu nyaman, ya. Dan cara pertama untuk membuat mereka nyaman adalah ketika kita memang menghargai mereka, sebagaimana mereka juga manusia dan sama seperti kita juga. Dan contoh detailnya kalau gue boleh berikan, sama seperti kayak gue bisa kasih pertanyaan buat teman-teman yang lagi mendengarkan video gue ini. Ya, kalau seandainya gue tanya bahwa silakan teman-teman sebutkan 5 orang terkaya di Indonesia saat ini, atau misalnya sebutkan 5 orang aktor pemenang Oscar dalam 5 tahun terakhir ini, ya. Gue yakin dan percaya teman-teman pasti merasa bahwa apa pedulinya dengan gue gitu loh, ya. Jadi sulit untuk menjawabnya dan bahkan tidak punya niat untuk menjawabnya gitu, tidak merasa terdorong untuk menjawabnya karena merasa tidak terlalu penting buat diri teman-teman. Dan namun ketika kalau pertanyaannya gue rubah gitu ya, jadi gue tanya lagi kepada teman-teman, oke, sebutkan kepada gue 5 orang dosen, ya, yang benar-benar menginspirasi dalam hidup lu. Atau misalnya sebutkan 5 orang nama guru waktu pada saat kamu SD sampai SMA yang paling berkesan dalam hidup kamu, terutama dalam pendidikan. Nah, pasti teman-teman akan sangat-sangat mudah, ya, dan sangat-sangat senang menjawabnya. Intinya yang gue mau katakan kenapa bisa senang dan begitu antusias menjawabnya, karena memang orang-orang tersebut, dosen-dosen tersebut, guru-guru tersebut itu memberikan rasa peduli kepada hidup teman-teman seperti itu. Nah, jadi dalam hal seni menghargai, yang paling penting harus diperhatikan, hal kecil yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin kita harus punya sikap atau rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap anggota kita, ya. Entah itu tentang bagaimana dia punya masalah, atau bagaimana dia punya hari ulang tahun, atau apa yang benar-benar membahagiakan dia saat ini, ya. Dengan kita menunjukkan sikap rasa peduli saja itu sudah sangat-sangat bagus sekali, ya. Jangan lupa juga ketika mereka berpenampilan bagus, ya kita bisa menghargainya dengan cara, saya nggak pernah ngelihat bapak pakai sepatu ini, wah bagus, cocok sepatunya buat bapak, tapi harus dengan tulus gitu ya. Jadi dengan cara kita peduli aja terhadap hal-hal kecil yang dia gunakan, yang mungkin orang lain tidak menyampaikannya, itu sudah sangat-sangat membekali dirinya. Yang kedua teman-teman adalah seni mendengarkan. Ini penting banget nih. Jadi seni mendengarkan ini tidak semata-mata hanya mendengarkan penuturan seseorang, ya teman-teman. Jadi mendengarkan ini sebenarnya adalah satu, kita mengamati bahasa tubuhnya, ya. Yang kedua, kita juga sebenarnya meminta penjelasan dari dia, ya. Berikutnya juga sebenarnya kita pingin selalu terhubung dengan kontak matanya gitu. Nah, mendengarkan juga sebenarnya kita pingin mendengarkan ada sisi di mana yang tidak terucap tapi butuh untuk kita ketahui, ya. Jadi seni mendengarkan ini sangat penting karena banyak sekali orang abai karena merasa bahwa dengan gua lebih banyak berbicara itu akan menunjukkan kualitas gua. Dengan cara seperti itu orang akan terkagum-kagum. No, that's wrong totally. Sama halnya dengan konsep rapat kalau seandainya kita memimpin rapat. Jadi teman-teman sebagai seorang pemimpin, sebenarnya yang terbaik adalah ketika teman-teman pada saat rapat mengizinkan anggotanya untuk berbicara terlebih dahulu, melaporkan hasil pekerjaan mereka, ya, seksi-seksi demi seksi-seksi lainnya untuk berbicara dan laporkan apa yang menjadi kemajuan dari setiap seksinya tersebut, ya. Jadi usahakan jangan tertarik untuk satu, memotong pembicaraan mereka, yang kedua juga
kalau menurut pendapat gua ya, walaupun ini subjektif, gua paling menghindari yang namanya perdebatan. Karena perdebatan pada akhirnya kalaupun kita menang, itu hanya menimbulkan luka buat orang yang kalah dalam perdebatan tersebut, dan akhirnya kita menjadi kurang dalam hal jumlah teman ya, karena mereka sudah sakit hati terlebih dahulu. Jadi penting buat kita itu lebih fokus kepada apa yang membuat orang lain itu tidak bahagia dan apa yang membuat mereka bahagia. Dengan cara seperti itu akan membuat kita lebih mudah untuk menyesuaikan diri berhadapan atau berinteraksi dengan anggota-anggota kita. Ya, jadi teman-teman, kalaupun seandainya di rapat, kan fokus kita adalah bagaimana untuk memberikan semacam kesimpulan atau keputusan. Ya, alangkah lebih bagusnya mendengarkan itu harus lebih kita dahulukan supaya informasinya lebih banyak. Dengan informasinya lebih banyak dan jelas, kita akan lebih clear ya, dan lebih mudah untuk membuat keputusan atau kebijakan yang sifatnya nantinya menguntungkan oleh tim kita sendiri. Dan ini sebuah kebiasaan menurut pendapat gua. Ya, sebisa mungkin teman-teman kalau memang harus take a note, buat catatan, buatlah catatan. Gue sering melihat dan mengalamin bahwa ketika ada seseorang termasuk diri gue mencatat apa saja yang menjadi masukan, apa saja yang dianggap penting gitu ya, orang yang memberikan informasi kepada kita tersebut, ini dia akan merasa seperti dihargai. Jadi take a note atau membuat catatan ini bukan hanya sekedar buat diri kita, yaitu adalah kita punya pengingat, catatan ketika kita nanti lupa, tetapi lebih daripada itu, ini adalah sebagai salah satu sikap bagaimana kita respect terhadap lawan bicara kita atau orang yang memberikan informasi kepada kita. So teman-teman, jangan selepe dengan hal mendengar ini. Semakin teman-teman menguasai bagaimana seni mendengar, coba lihat bagaimana hal-hal positif dari lingkungan kamu datang kepada kamu, dan ini menjadi keuntungan buat kamu sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir teman-teman, yang perlu teman-teman praktekkan atau kuasai ketika menjadi seorang pemimpin adalah seni memberi. Jadi ada satu bahasa universal yang dimana semua manusia sangat senang adalah dengan ketika memberi. Seperti itu. Jadi teman-teman, seluruh manusia sebenarnya senang ketika diberi. Dan mereka pasti akan sangat mengapresiasi orang-orang yang suka memberi dalam hidupnya. Dan jadi menjadi pemimpin yang suka memberi ini sendiri memberikan semacam kredit buat teman-teman, karena anggotanya pasti akan merasa seperti tadi diperhatikan. Yang kedua juga mereka merasa didengarkan, pada akhirnya mereka siap untuk dipimpin dan mau berkorban atau bekerja sama dengan teman-teman menjadi seorang pemimpin. Ya, sama seperti ilustrasi yang mengatakan bahwa alam ini memberikan segalanya tanpa batas dan pada akhirnya tidak kehilangan apapun. Namun sebaliknya kita manusia, kita mengikat semuanya dan pada akhirnya kita kehilangan semuanya. Ya, jadi teman-teman semua kiranya dalam menjadi seorang pemimpin memperhatikan dan mempraktekkan hal-hal kecil dari 3 seni yang gua utarakan tadi. Ini akan membuat teman-teman menjadi pemimpin yang baik pastinya, pemimpin yang benar-benar lebih menginspirasi untuk anggota-anggotanya. So, teman-teman selamat menjadi pemimpin yang baik. Itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai kepemimpinan dan apa saja yang teman-teman perlu bekali. Semoga bermanfaat dan banyak membekali buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk berbagi, men-share, ya, like dan komen serta subscribe. Ya, jangan lupa juga loncengnya dibunyikan supaya teman-teman dapat updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, subre. Terima kasih sudah menonton. Thank you very big and God bless you all. Out.